Om Swastiastu, selamat pagi, siang, ataupun malam untuk kita semua. Pada kesempatan ini, saya Siska Yanis Tumorang dengan NIM 2213041002 dari Rombel 2 Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam akan mempresentasikan proyek ujian akhir semester MPK Bahasa Indonesia tentang analisis paragraf kutipan serta daftar pustaka dari bagian pendahuluan suatu artikel yang bertema pajak. Nah, adapun peta konsep atau garis besar dalam agenda penyajian hasil analisis ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, saya akan memaparkan eksistensi artikel yang bagian pendahuluannya dianalisis. Yang kedua, saya akan menyebarkan hasil analisis jenis paragraf pada bagian pendahuluan memuat latar belakang penelitian. Yang ketiga, saya akan menjelaskan hasil analisis jenis kutipan pada bagian pendahuluan. Dan yang keempat atau yang terakhir, saya akan menguraikan hasil analisis daftar pustaka sesuai dengan lampiran kutipan pada bagian pendahuluan dan diakhiri dengan sisi penutup. Nah, bagian pertama dari presentasi ini adalah eksistensi artikel yang bagian pendahuluannya saya analisis. Sebagaimana yang tampak pada lampiran referensi ini, saya menganalisis bagian pendahuluan dari suatu artikel berjudul Dampak Penerapan E-Sistem Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama Purwokerto. Adapun penulis dari artikel yang dipublikasikan di Jurnal Akuntansi dan Pajak pada tahun 2022 ini adalah Anik Kusbandiah Purnadi dan Bima Sintia Pratama sebagai sekelompok sivitas akademika dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Bagian selanjutnya adalah analisis jenis paragraf pada bagian pendahuluan yang memuat latar belakang penelitian. Nah, berdasarkan hasil identifikasi saya, mendapati bahwasanya paragraf berikut merupakan aspek yang melatar belakangi dilangsungkannya penelitian tentang dampak peranan E-Sistem terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama Purwokerto. Adapun isi dari paragraf yang dimaksud adalah sebagai berikut. Oleh karena peranan pajak begitu penting, maka pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan upaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak. Salah satunya melakukan reformasi peraturan perundang-undang di bidang perpajakan dengan diberlakukannya self-assessment system. Pada penelitian ini akan menguji dampak atas penerapan E-Sistem terhadap kepatuhan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak KPP Pratama Purwokerto. Penelitian ini dilakukan karena terjadi ketidakkonsistenan hasil, sehingga perlu melakukan pengkajian ulang tentang dampak penerapan E-Sistem terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama Purwokerto. Berdasarkan sifat dan tujuannya, paragraf tersebut tergolong paragraf penutup. Hal ini dikarenakan paragraf tersebut dimaksudkan untuk menutup bagian pendahuluan dari artikel. Dengan demikian, paragraf tersebut mengandung kesimpulan pendapat dari sejumlah uraian yang dijabarkan dalam paragraf-paragraf penghubung. Berdasarkan letak kalimat utama, paragraf tersebut tergolong paragraf deduktif. Nah, faktor yang melatar belakangi klasifikasi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, kalimat utama pada pokok persoalan dalam paragraf ini terletak di awal paragraf. Yang kedua, kemudian kalimat utama ini diikuti dengan kalimat-kalimat penjelas. Yang ketiga, paragraf ini juga dikembangkan dengan metode berpikir dari yang umum ke yang khusus. Terakhir, berdasarkan bentuk unit tulisan atau sifat
isinya paragraf ini tergolong paragraf argumentasi. Hal ini dikarenakan pada paragraf ini penulis mengumumkakan adanya ketidakkonsistenan hasil dalam penelitian sistem terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Selain itu, penulis juga memaparkan suatu gagasan untuk menindaklanjuti keberadaan atau kebenaran yang telah dinyatakan pada kalimat sebelumnya dalam bentuk pengkajian ulang. Bagian berikutnya adalah analisis jenis kutipan yang terdapat pada bagian pendahuluan artikel. Nah, berdasarkan hasil identifikasi, saya mendapati kutipan berikut pada suatu paragraf yang menyusun bagian pendahuluan artikel. Pelaporan perpajakan melalui sistem ini diharapkan pada mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Berdasarkan jenis kutipan atau sitasis tersebut tergolong kutipan tidak langsung. Berbagai alasan yang mendasari pengelompokan ini dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, dalam kutipan tersebut penulis meminjam pendapat dua orang ahli, yakni Wijaya dan Siagian, secara tidak utuh. Dengan kata lain, dalam menyusun kutipan, penulisan hanya mengambil intisari atau konsep dasar dari argumen dua orang ahli terkait tanpa mengubah esensinya, lalu mengembangkan intisari tersebut sesuai dengan interpretasinya pribadi. Yang kedua, bukti lain yang memperkuat hal ini adalah absensi atau ketiadaan tanpa petik dua pada kutipan serta menyatukan kutipan dengan teks pada bagian pendahuluan di artikel. Adapun isi dari kutipan kedua yaitu sebagai berikut. Penelitian yang dilakukan oleh Huns Norisiadah dan Hua Suhadi pada tahun 2017 menemukan fakta bahwa penerapan e-filing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan jenisnya, kutipan kedua tersebut tergolong kutipan tidak langsung. Berbagai alasan yang mendasari pengelompokan ini dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, dalam kutipan tersebut penulis memaparkan hasil penelitian ahli bernama Husno Rosidah dan Suhadi secara ringkas dan tidak menyeluruh. Dengan kata lain, dalam menyusun kutipan, penulis hanya mengambil intisari dari hasil penelitian sekelompok ahli tanpa mengubah esensinya, lalu mengembangkan intisari tersebut sesuai dengan pemahamannya pribadi. Yang kedua, bukti lain yang memperkuat hal ini adalah menyatukan kutipan dengan teks pada bagian pendahuluan di artikel. Yang ketiga, bukti terakhir adalah tidak adanya eksistensi tanda baca petik dua pada kutipan tersebut. Nah, untuk pembahasan terakhir dari presentasi ini adalah analisis daftar pustaka sesuai dengan lampiran kutipan pada bagian pendahuluan. Berdasarkan hasil kajian, saya mendapati dua daftar pustaka yang sesuai dengan kutipan yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya. Dengan mencermati serta mengidentifikasi komponen daftar pustaka berikut, dapat dijabarkan bahwa pada tahun 2017, dua orang ahli yaitu Wijaya dan Siagian menyampaikan gagasan mereka tentang potensi penerapan e-sistem sebagai fasilitator proses pelaporan perpajakan wajib pajak pada suatu artikel yang berjudul Analisis Penerapan E-Sistem Perpajakan pada Wajib Pajak Pribadi Terhadap Pelaksanaan Self-Assessment Sistem dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan. Artikel berjumlah 8 halaman ini dipublikasikan pertama kali pada tahun 2017 di Jurnal Ekonomi dengan volume ke-22. Dengan melakukan langkah yang sama seperti bagian sebelumnya, dapat dijabarkan bahwasanya pada tahun 2017, sekelompok ahli bernama Husnul Rosidah dan
Suhadi mengemukakan hasil penelitian mereka bahwasanya penerapan e-filing ternyata berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini penelitian ini terlampir pada suatu artikel yang berjudul Pengaruh e-billing dan e-faktur terhadap kepatuhan pajak pada BMT se-Kabupaten Kudus. Artikel berjumlah 10 halaman ini dipublikasikan secara perdana pada tahun 2017 di Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan volume pertama. Demikianlah presentasi proyek ujian akhir semester UAS MPK Bahasa Indonesia saya. Terima kasih atas perhatian dan tindak lanjutnya. Saya menutup agenda penyajian materi ini dengan menghafalkan Parama Santi, Om Santi, 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam namo budaya, salam kebajikan, and salam harmoni. Terima kasih.